Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Anas Haris Fahrudin SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 4 Gunung Kidul. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran umum Kementerian Agama tahun 2025. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 991 044 105 3059. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja materi Bahasa Indonesia fase D kelas 9, mengubah petikan teks cerpen menjadi teks prosedur. Berikut praktik video pembelajaran yang saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa. Siapa? Mas Aswa ya, silakan dipimpin berdoa. Dalam sempurna doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga dengan kita berdoa diberikan kelancaran dalam kita belajar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, sebelum saya mulai, saya akan mengecek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Lutfi. Ya. Lutfiah Anin Dita. Keterangannya? Izin ya. Oke, baik. Lutfiah Anin Dita izin. Baik, ada satu yang tidak hadir, tapi semua yang hadir di sini insya Allah semuanya sehat-sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya, berarti sudah siap untuk ikut pelajaran, perutnya sudah kenyang, sudah siap secara fisik dan psikisnya. Baik, anak-anakku, sepertinya ini kan jam-jam siang ini sudah mulai lelah ya sepertinya. Tadi sebelum pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran apa? Matematika. Berarti sudah berpusing-pusing, enggak ya? Sudah berdekatan dengan angka-angka, sudah menghitung berbagai rumus-rumus mestinya. Nah, biar suasana lebih cair, kita akan ice breaking dulu. Oke? Silakan kalian berdiri di samping kanan dan kiri tempat duduk saja. Ya. Sudah biasa ice breaking kan kalau jam-jam siang? Baik, ice breaking kali ini berbeda dari biasanya. Kita akan bermain angka tapi dengan bernyanyi, ya kan? Masih ingat tidak lagu saat kalian SD mungkin ya, atau TK bahkan mungkin sudah diajari kan? Ada yang tahu 1 ditambah 1? Ya, ada nadanya ya. Oke, kita latihan dulu. Tapi kali ini bernyanyinya dengan gerakan. Bagaimana gerakannya? Saya ajari dulu ya. Oke, kita mulai. Boleh sambil dicoba nggak apa-apa. Jadi tidak usah terus aku ya. 1 bagaimana? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8
sama dengan 16. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik. Tadi latihan sekali. Nah, sekarang semuanya harus bernyanyi, suaranya dikeluarkan biar siang ini tidak terlalu membosankan. Begitu ya. Kita mengingat masa dulu saat kalian masih waktu SD, ya kan? Baik, kita mulai. Siapa yang jago nyanyi mungkin mau mimpin? Enggak. Sama-sama aja ya, sama-sama tapi suaranya harus keras. Sekarang temponya agak kenceng aja, agak cepat. Jadi tadi kan lambat karena latihan. Oke, kita mulai ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan yang kencang 16. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik, sebentar, jangan duduk dulu. Nah, ini sedikit supaya biar suasananya tidak terlalu tegang ya, cair. Kemudian ini sudah terengah-engah ya Pak, sekarang harus lompat. Nah, karena kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, maka kita juga akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dulu juga sudah pernah kamu nyanyikan sering. Mungkin sudah hafal semua ya kan? Ini sebagai bukti kita cinta kepada tanah air. Ada yang mau mimpin? Sama-sama aja ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama dengan sikap sempurna. Baik, nanti saya akan mengawali. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Baik, kita tadi sudah ice breaking, sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, salah satu fungsi dari kita menyanyikan lagu wajib nasional adalah wujud dari rasa cinta tanah air. Kita sebagai warga negara harus punya rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, kita selain cinta dengan tanah air, kita juga kita sebagai Muslim kita juga cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi dan Rasul, seperti yang sudah tertuang dalam rukun iman, ya kan? Baik, anak-anakku, hari ini semuanya sehat-sehat, baik-baik semua. Baik, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Ya, karena sudah saya tampilkan di tayangan yang ada di depan, kita hari ini akan belajar teks prosedur. Tapi secara lebih detailnya, teks prosedur yang seperti apa yang akan dipelajari? Coba, ya ada yang mau jawab? Ya, ini sudah. Ya, coba yang agak kencang suaranya. Apa? Mas Salwa ya? Mas Muhammad Salwa Atorik. Ya, apa Mas? Hari ini kita akan belajar apa? Mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Ya, betul sekali. Jadi kita hari ini akan belajar mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Kedua teks ini tentu saja sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Teks cerpen pernah kan ya? Pernah. Nah, sekarang saya tanya dulu, kalau teks prosedur, teks yang seperti apa? Bisa? Tahu? Apa? Teks yang berisi langkah-langkah. Berisi langkah-langkah. Ini siapa ini? Saya lupa. Pika ya? Oke. Pika menjawab, katanya teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah. Betul tidak? Betul. Tapi kira-kira sudah lengkap belum jawaban dari Pika? Ya, ternyata teks prosedur tidak hanya langkah-langkah ya. Ada definisi yang lebih lengkap harusnya. Mungkin ada teman lain yang bisa membantu menjawab untuk melengkapi pertanyaan tadi? Saya bisa, Pak. Bisa ya? Oke, Mas Arifat. Apa itu teks prosedur, Mas Arifat? Prosedur adalah teks yang
berisi tentang langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu agar mudah dipahami atau dimengerti dan dikerjakan oleh pembaca. Ya, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Arifat. Ya, sebenarnya jawaban dari Vika sudah benar, tapi dilengkapi oleh jawaban dari Arifat, yaitu teks yang berisi langkah-langkah agar pembaca bisa lebih mudah memahami untuk melakukan sesuatu dengan benar. Jadi ada tambahannya, tidak hanya langkah-langkah, tapi supaya pembaca bisa mengikuti apa yang diinstruksikan dalam teks tersebut. Begitu ya. Jadi tidak ada yang belum paham kan, semuanya sudah tahu teks prosedur. Hanya saja memang kali ini kegiatannya adalah mengubah dari teks lain, yaitu teks cerpen. Tahu teks cerpen ya? Teks cerpen itu teks yang berupa cerita, berupa narasi. Nanti ada tokohnya, ada alurnya, ada apa lagi? Ada konfliknya bahkan. Nah, di situ nanti termuat ada beberapa langkah-langkah yang akan diubah menjadi teks prosedur. Baik, karena ini baru masuk di materi pertama, maka saya akan melaksanakan kuis. Ya. Sudah siap belum? Baik, kita akan melakukan yang namanya tes diagnostik awal. Ini untuk mengukur kemampuan kalian terkait dengan apa yang sudah dikuasai sebelumnya. Nah, tadi saya sudah membagikan barcode ya. Nah, barcode ini kan berbeda-beda dari satu anak dengan anak yang lain. Ini sudah sesuai dengan presensi daftar hadir urutan dari absen 1 sampai absen terakhir. Nah, caranya adalah kalian nanti akan menunjukkan barcode ini sesuai dengan jawaban kalian ya, karena soalnya adalah pilihan ganda. Di sini ada keempat sisi ini kan masing-masing ada A, B, C atau D. Silakan nanti diletakkan secara lurus, ya kan? Jangan miring. Kalau miring nanti tidak terbaca jawaban kalian apa, ya kan? Nanti kalau sudah dipraktikkan, insya Allah kalian bisa untuk melakukan ini. Udah paham? Sudah ya, jadi kalian akan menjawab 10 soal yang akan saya berikan. Baik, saya akan buka kuisnya. Sudah siap? Ada 10 pertanyaan yang akan kalian jawab. Nah, sebelum dijawab, jadi tes ini nanti akan menentukan kegiatan kelompok. Nanti hari ini Pak Anas akan membentuk kelompok untuk kegiatan pembelajaran. Nah, hasilnya dari tes ini atau tes diagnostik ini nanti akan menentukan kalian akan bergabung dengan kelompok siapa, sesuai dengan kemampuan awal. Begitu ya? Baik, sudah siap? Saya akan mulai. Soal nomor 1. Bisa dibaca ya? Kalau sudah menentukan jawaban silakan diangkat. Jawaban kalian tidak perlu kalian berdiri, saya cukup memindai jawaban, saya tak bergerak ke sana. Oke, tidak perlu kalian berdiri, nanti malah menutup itu. Ada yang belum terpindai jawabannya? Oh ya. Oke. Mana? Oh ya, kamu ada di situ. Sudah? Ada yang merasa belum? Sudah ya? Oke, baik, karena ada yang tidak masuk. Saya akan kirim jawabannya. Jawabannya yang mana? Ya, sudah ada poinnya ya. Sudah ada siswa yang betul atau tidak. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sampai dengan nomor 10. Soal berikutnya. Sebutkan tujuan dari teks prosedur. Kalau sudah siap, saya akan memindai lagi jawaban kalian. Oke, silahkan ditunjukkan ke saya. Tadi ya yang di sini agak lambat ininya. Saya lupa malah. Oke, yang merasa belum namanya belum muncul di depan, silakan bilang, angkat lagi, jangan diturunkan. Kalau sudah dipindai, diturunkan. Sudah ya? Sudah. Oke, baik, sudah semua. Saya kirim jawabannya. Apakah semua benar? Ya, ada yang keliru 1. Tidak apa-apa, ya kan? Ini namanya tes mengukur kemampuan awal. Kita lanjutkan soal nomor 3. Apa saja ciri-ciri teks prosedur? Memang ini belum dijelaskan. Saya baru akan mengukur kemampuan awal kalian. Sudah, silakan ditunjukkan jawabannya. Yang sudah siap, ya baik. Saya tahu mendekat ke sana kalau memang belum masuk jawabannya. Yang merasa belum masuk, jangan diturunkan dulu. Belum.
Oh sudah, ya. Oke, sudah. Sudah, ada yang belum? Ya. Oke, pegangnya lurus ya supaya tidak ini sulit dipindai. Baik, soal nomor 3 kita lihat ya, ada yang benar 21 tapi ada juga 2 orang yang salah. Tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Masih ada soal berikutnya, soal nomor 4. Jelaskan manfaat dari teks prosedur. Yang tidak terlihat boleh bergeser sedikit. Baik, kalau sudah saya akan pindai jawabannya. Baik. Nah, yang di sini biasanya nggak kelihatan. Nanti gantian saya yang dari arah berlawanan ya, dari arah sini, dari arah timur. Oke, yang belakang masih terbaca. Alhamdulillah. Oke, sudah. Oh, belum. Ya. Oke, sudah ya kan? Baik, kita jawab. Kita lihat. Ya, jawabannya yang B ya, memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam melakukan suatu kegiatan atau proses. Semua benar. Wah, berarti ini tambah hebat. Baik, soal berikutnya, soal nomor 5, kita selesaikan. Prosedur termasuk ke dalam prosedur melakukan sesuatu. Ya, membuat teh, memasak ikan, menggunakan sampo, membuat jus. Oke. Mana? Ya, tunjukkan kalau sudah. Kalau masih ragu, coba dibaca ulang. Kalau belum masuk dalam daftar, silakan bilang ke saya ya. Ya, sudah mulai ada yang keliru berarti. Ada yang belum masuk jawabannya? Oh ya, Rifat belum. Ika belum. Rizka sudah? Oh ini belum. Yang masih belum diturunkan. Oke. Saya kirim ya jawabannya. Aduh, maaf. Belum, ya udah nggak apa-apa. Jawabannya adalah yang C, menggunakan sampo. Baik, saya lanjutkan. Sudah. Jadi nanti kalau yang sudah berhasil dipindai, silakan diturunkan. Oke? Apa urutan yang benar dalam melakukan senam sehat? Nah, ini harusnya ada diturunkan sini ya. Oke, saya turunkan. Sudah. Baik, saya pindah lagi jawaban kalian. Nah, yang sudah berhasil masuk berarti diturunkan saja supaya tidak mengganggu teman yang lain untuk saya pindai. Sudah, oke. Oh ya, Salwa. Yang mana? Oh ini belum. Ya, tadi saya janji dari arah berlawanan. Oke, saya kirim ya. Baik, jawabannya yang mana? Jawabannya yang A, pemanasan, senam inti, dan pendinginan. Oke, baik. Ternyata ada satu yang salah, nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya. Kita akan selesaikan sampai nomor ke-10. Gambar yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut. Ya, gampang ya. Oke, saya mulai dari sini kalau gitu, gantian. Yang belum masuk jawabannya jangan diturunkan, tapi yang sudah masuk, sudah namanya sudah muncul di layar, berarti diturunkan saja. Oke, ini sudah sampai nomor 7. Oke, baik. Kita akan kirim jawabannya. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang D. Oke, betul. Kemudian saya lanjutkan ya, soal berikutnya. Nomor 8, ada 3 soal lagi. Bagaimana cara membuat kerajinan tangan dari bahan daur ulang? Oke, ada yang sudah menjawab. Baik. Mana? Oh ya, gantian aja nanti ya. Saya tak ke arah berlawanan. Yang belum, ya belum. Karisa sudah. Oh, sana belum, Nabil ya. Sudah. Sebenarnya saya sudah bisa melihat siapa yang salah ya. Di sini sudah ada tanda warnanya. Sudah, kamu boleh, Bang? Ini sudah. Oh, diturunkan kalau sudah. Baik, jawabannya yang mana? D. Ya, jawabannya yang D. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ah, ini berhenti, nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya. Nomor 9 ya. Oh, belum muncul nomor 9. Coba saya lihat, Mas. Oh iya, nomor 9. Apa prosedur yang tepat untuk memberi makan sapi? Ya. Baik, saya scan, saya pindah lagi. Oh ya, dari sini belum tadi. Sini udah menunjukkan jawaban. Ah, Karisa sudah.
Oke, yang sudah diturunkan ya, biar saya tahu kalau itu sudah. Oke, baik. Ya, soal terakhir, ini kita jawab dulu. Jawabannya mana? Jawabannya yang A. Oke, semua benar ya. Memberi makan sapi dengan pakan sesuai dan bersih serta memastikan ketersediaan air. Baik, soal terakhir untuk tes diagnostik awal ini. Silakan dicermati dengan terbaca tidak? Terbaca ya. Petunjuk menyalakan televisi. Ini agak susah nih karena soal terakhir ini. Baik, saya pindah ya. Yang sudah silakan. Baik. Siapa yang belum? Saya. Oke. Ya, yang sudah diturunkan. Oke, baik. Yang di sini lupa belum dipindai. Ya, yang belakang ditunjukkan dulu sudah. Kamu sudah. Baik, kita jawab. Ada satu siapa? Oh iya, maaf. Kamu ada di situ ya, Karisa. Kita jawab. Yang mana yang benar? Ya, yang C. Ada dua yang salah, ada dua yang benar. Baik, karena pertanyaan sudah berakhir, maka kita lihat ya hasilnya ya. Nah, ini sudah ada laporan dari hasil dari tes diagnostik ini. Baik, nanti urutan dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir nanti akan menentukan kelompok. Begitu ya? Baik. Nah, silakan dilihat hasilnya. Saya tidak perlu bacakan ya. Oke, sudah terlihat dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir. Laporan dari jawaban kalian yang salah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kalian sudah melakukan tes diagnostik ini. Ya, baik. Nah, setelah tadi ada beberapa pertanyaan, maka kalian sekarang jadi paham ya apa saja yang akan dipelajari dalam teks prosedur ini. Maka nanti saya akan coba sedikit menjelaskan ya dari materi-materi yang memang belum jelas. Gak apa-apa, memang kalau ada yang keliru berarti memang ini namanya teks awal, wajar-wajar saja. Baik. Jadi teks prosedur itu teks yang seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Mas Arifat ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu agar hasil yang diinginkan tercapai. Contohnya apa? Cara membuat kue, cara menyalakan komputer, cara bermain permainan tradisional. Apa contohnya? Permainan tradisional. Engklek, gobak, sodor, ya kan? Dan lain-lain. Ada kan? Ada yang bermain itu apa? Ya, dakon. Bermain lompat tali dan lain-lain. Gitu ya, cara melakukan atau cara membuat sesuatu atau cara ya ini untuk melakukan sesuatu supaya kegiatan ini sesuai dengan yang diinginkan. Baik. Kemudian kira-kira ciri-cirinya apa teks prosedur itu? Oke, teks prosedur itu ciri-cirinya satu adalah memuat tujuan yang jelas. Misalnya apa? Membuat apa? Membuat donat. Ada yang pernah membuat donat? Ya, bantu ibunya ya. Ibunya yang di rumah suka bikin kue, maka kalian bantu bikin donat. Tapi ada juga yang belum pernah ya kan. Apa Pak? Gimana Pak? Saya belum tahu. Saya taunya cara makan donat ya kan. Kalau itu saya juga bisa. Oke, nomor 2 menggunakan urutan langkah-langkah yang logis. Jadi kalau teks prosedur itu harus urut tidak? Ya, harus urut. Tidak boleh tidak urut. Kalau tidak urut nanti disebut dengan tips. Jadi kalau tips boleh tidak urut. Tips bagaimana belajar supaya nyaman itu boleh tidak urut. Jadi apa saja, ada camilannya, ada kopinya, ya kan, mendengarkan musik itu tidak harus urut, nggak apa-apa. Jadi kalau tidak urut namanya tips. Kalau prosedur harus urut. Nah, kemudian ciri yang lain apa? Menggunakan konjungsi temporal. Ada konjungsi waktu ya kan, kemudian setelah itu selanjutnya dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu juga menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Tahu enggak? Ya, kata kerja perintah. Ada aduklah, masukkan, potonglah dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata bilangan untuk menunjukkan urutan. Ya, contohnya pertama, terus kedua, ketiga. Bisa juga kata bilangan ini untuk menunjukkan derajat yang pasti. Misalnya ambil gula atau masukkan gula sebanyak 2 sendok teh. Itu kan harus jelas ya kan? Bilangannya harus jelas. Nanti kalau tidak jelas bisa jadi langkahnya tidak sesuai yang diinginkan. Baik, yang terakhir bahasanya harus jelas, tidak bertele-tele. Jadi harus jelas, singkat dan bisa dipahami. Kemudian tujuannya ada beberapa tujuan teks prosedur. Ya, diantaranya
Coba dibantu membacakan. Rizka, boleh? 1. Memberikan petunjuk agar pembaca atau pendengar dapat melakukan sesuatu dengan Ya, jelas. Memberikan petunjuk. Ada lagi yang mau bantu untuk menyebutkan? Oke, Salwa. Membantu pembaca melakukan suatu kegiatan secara efektif. Ya, supaya efektif ya. Karena kalau ada prosedurnya nanti yang awalnya tidak paham jadi lebih efektif. Langkahnya lebih cepat. Ada yang lagi yang mau bantu membacakan yang ketiga tujuannya? Oke, Mas Rino. Betul, bisa jadi kalau prosedur tidak dilakukan nanti ada kesalahan dalam melakukan itu. Baik, itu tujuannya ya. Nah, ini yang kemudian inti dari pembelajaran kita hari ini. Apa itu? Mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Ya, seringkali di dalam cerpen kan ada tokohnya, ada ceritanya, ada alurnya. Nah, di dalam cerpen itu nanti terdapat beberapa langkah-langkah. Maka kalian diharapkan bisa mengubah cerita dalam bentuk cerpen tadi menjadi teks prosedur. Caranya bagaimana? Nah ini, diidentifikasi dulu tokoh-tokohnya. Misalnya tokohnya membuat donat, ya kan? Berarti nanti prosedurnya adalah membuat donat. Kemudian bahan dan alatnya diidentifikasi dulu. Oh, bahan alatnya apa saja? Kan nanti disajikan dalam bentuk cerita. Nah, kalian kegiatannya adalah mengubahnya menjadi dalam bentuk langkah-langkah, menjadi poin-poin yang lebih ringkas, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Kemudian diurutkan langkah-langkahnya, barangkali nanti ada yang belum urut. Nah, yang keempat, gunakan kalimat imperatif. Tadi kalimat apa? Kalimat perintah untuk mengganti narasi tadi. Dan terakhir adalah tambahkan penutup. Bisa tujuan, bisa harapan dari penulis. Baik, kita akan mulai kegiatan diskusi kali ini ya. Diskusi kelompok ini akan dibagi menjadi jumlah siswanya 20. Yang ada hadir berarti 24 ya. Maka saya bagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan hasil dari tes diagnostik awal tadi ya yang sudah kita lakukan. Semuanya masih ingat kelompoknya, maka saya minta sekarang kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Meja kursinya boleh digeser, tidak apa-apa. Oke, silakan. Sesuai dengan hasil diagnostik tadi ya. Baik. Silakan bergabung dengan kelompoknya, bebas menempatkan diri. Ya, silakan. Mungkin ini. Nah, ada yang di sini aja, di sini gitu, di sini ya. Aku di sini, oke, silakan. Boleh nanti mejanya disesuaikan. Berarti masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. Ya, silakan digeser. Ya, boleh. Ada di mana? Kelompok Salwa ada di mana? Masih ingat semua ya urutan dari hasil diagnostik awal tadi untuk penentuan pembagian kelompok? Ya, silakan berpindah boleh. Oh, mau dibawa sama kursinya juga boleh karena kursinya nyaman, nggak mau ganti kursi boleh. Ya. Ya. Ya, kursinya kan bisa pakai kursi temannya, nggak perlu digeser. Ya, bebas, nggak apa-apa. Di mana? Nah, di sini juga boleh nih. Yang sudah dapat anggotanya dan sudah lengkap, silakan boleh duduk. Ayo, lupa dengan anggota kelompoknya. Gimana? Saya beri waktu 2 menit lagi ya. Baik. Barcode-nya tadi boleh disimpan dulu aja, kan sudah tidak digunakan. Oke, di mana? Ya, ini bisa nih. Atau digeser ke sana, banyak saya. Oh ya, kelompoknya Vicena agak geser ke belakang, nggak apa-apa.
Nah, digeser ke belakang. Bisa Asfa bisa dibantu. Nah, Banyu biar bisa ke situ. Ini ya, kamu geser ke belakang. Atau gini, kamu geser ke sini. Saya bantu. Ya, gini kan bisa. Awas kaki. Oke, Banyu bisa di sini aja, jangan di paling depan. Baik, oh ya. Silakan duduk dulu. Ya. Baik. Sudah ya. Nah, ini kan ada di sini. Banyu geser ke sini aja. Nah, biar nyaman. Baik, sudah ya, sudah nyaman semuanya duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum saya mulai kegiatan diskusi kelompok ini, terlebih dahulu kalian kan sudah membawa buku pelajaran, buku paket bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah ada materi tentang mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Jadi, silahkan kalian cermati dulu. Di sini ada sebuah teks. Teksnya cukup unik, ya. Teksnya cukup unik. Di sini judulnya ya, berjudul Tabu, ya kan? Ada cerpen berjudul Tabu. Nah, halaman 31 ya, karena semuanya sudah punya buku paket masing-masing, silahkan kalian baca dulu teks tersebut ya. Tentu saja karena ini teks cerpen yang mau diubah menjadi teks prosedur, di situ ada langkah-langkahnya. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian bisa membaca teks cerpen tersebut. Gitu ya, sambil saya amati ke masing-masing kelompok.
Ya, sepertinya sudah ada yang mulai selesai ya membaca, tapi ya masih ada yang membaca tidak apa-apa. Kita tunggu dulu. Cerpen yang sederhana ya ceritanya. Ya, sebagian besar sudah selesai, tinggal beberapa ya. Ada Salwa, ada Nabil. Nggak apa-apa, kita tunggu dulu. Ada Firman, sudah? Ya, karena memang untuk membaca ini ya ada yang perlu waktu yang cepat, ada perlu waktu yang lebih lama dibanding teman yang lain. Tidak jadi masalah. Kita tunggu dulu. Tapi pastikan semuanya sudah membaca minimal 1 kali cerpen yang berjudul Tabu. Ya, tabu itu apa tabu? Tabu itu sesuatu yang apa ya? Kalau dibicarakan itu sepertinya masih jarang dibicarakan, masih menjadi satu hal yang kalau dibicarakan nanti jangan-jangan ini mengundang hal-hal yang ya tidak bagus gitu kan. Jadi itu tabu. Nah, ternyata dari judul tabu itu kan tadinya kita penasaran. Ceritanya tentang apa? Ternyata ceritanya tentang seorang anak ya, seorang anak atau remaja ya kan yang bernama Isrul ya kan. Dia itu kan di kampungnya atau di desanya itu ada kebiasaan atau tradisi yaitu orang tuanya meminta bantuan anaknya untuk memberi makan hewan ternak ya kan. Jadi kalau di kampungnya Isrul sudah biasa memberi makan hewan ternak. Sapi ya kan, diberi rumput, bahkan diberi minum berupa campuran apa itu, campuran air dan garam ya kan. Kalau di tempat kita ada istilah yang ini ya, ada istilah yang lebih spesifik. Oh mas, kalau di gunung gitu ya di Kombor ya kan begitu. Tapi karena Isrul ini tinggalnya di mana nih tadi ya, bukan di wilayah ini ya, bukan di wilayah Jawa ya. Jadi tidak disebutkan secara spesifik. Baik, jadi kalian bisa menangkap informasi penting yang disampaikan, yaitu tentang bagaimana cara memberi makan sapi. Ya, sapi. Jadi di situ Isrul mempraktikkan atau bercerita tentang pengalamannya diberi tugas sama orang tuanya untuk memberi makan sapi. Nah, kalau kalian mungkin ada yang pernah memberi makan sapi orang tuanya, yang orang tuanya punya sapi, kemudian kalian diberi tugas. Sepertinya belum ada ya kan. Nah, lain ya ada ya, ada Dita, boleh. Jadi ceritanya mirip dengan Isrul ya. Jadi seperti itu, mengambil pakannya dulu, dipilih pakan yang bagus, dicacah-cacah dan seterusnya. Seperti yang sudah disampaikan dalam teks cerita. Ini sebagai pengalaman. Nah, yang belum pernah nanti dicoba pergi ke tempat Nenek Dita untuk praktik bagaimana memberi makan hewan ternak atau sapi. Baik. Kalian sudah memahami ya? Bahannya apa saja yang diperlukan, alatnya apa saja, langkah-langkahnya bagaimana sudah ya. Nah, di buku juga sudah diberikan sebenarnya. Silakan dicoba dibuka di halaman 35. Ya, di situ sudah diberikan ringkasan bagaimana memberi makan dan minum sapi, tidak hanya memberi makan, ternyata memberi minum juga. Apa alat yang dibutuhkan? Ya, parang yang tajam, kemudian alas untuk mencacah dan ember. Itu semua sudah diceritakan Isrul di dalam cerita yang berjudul Tabu tadi. Kemudian bahan-bahannya apa? Ada rumput, ada air hangat, ada garam untuk memberi minum tadi. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah sangat jelas. Kalian bisa baca sendiri di buku paket, buku pelajaran. Jadi Isrul memilah dulu rumput. Kemudian apakah ada barang-barang atau benda berbahaya sehingga disingkirkan dulu. Kemudian rumputnya dicacah, ya kan, dipotong-potong. Ukurannya berapa? 10 cm, tergantung usia sapi. Kalau sapi dewasa 10 cm, ya kan. Dia mencacah tentu saja dengan parang tadi yang sudah disampaikan di awal. Kemudian letakkan 2 ember di depan sapi, satu untuk makannya, untuk rumputnya, satunya untuk wadah air minum. Kemudian isi ember pertama dengan cacahan rumput, dan yang terakhir isi ember kedua dengan air hangat dan dibubuhi sedikit garam. Nah, ciri-cirinya juga sudah sudah ditermuat dalam teks ini ya, memuat kalimat perintah, ya kan. Kemudian ada juga kata bilangan. Mana kata bilangannya? Ya, 10 cm, ya kan.
Langkah kedua betul. Jadi teks prosedur seperti itu. Jadi memuat petunjuk yang jelas seperti ciri-ciri yang sudah disampaikan tadi, kemudian menggunakan kata kerja perintah imperatif sehingga kalimatnya kalimat perintah, potonglah ya kan, siapkanlah dan seterusnya. Kemudian juga memuat kata bilangan untuk memuat langkah-langkah atau derajat kuantitas harus berapa ini yang disiapkan, harus dipotong berapa, 10 cm dan seterusnya. Baik, paham ya? Baik, sekarang bukunya kita letakkan dulu. Nah, saat ini saya sudah menyiapkan lembar kerja. Nah, lembar kerja untuk kalian untuk berdiskusi secara kelompok ya. Nah, di sini sudah ada cerita, tapi ceritanya sama tidak dengan tadi? Beda, ceritanya beda. Saya beri bocoran dikit ya. Oke, saya beri spill sedikit. Mati listrik ya. Ya, tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Ini kita akan membahas cerita, salah satunya yang pertama adalah judul cerpennya Aroma Donat di Dapur Kecil. Ya, ceritanya judulnya cukup menarik ya. Kemudian yang kedua, saya kalau bahasa anak sekarang di spill dulu ya. Di spill judulnya. Yang kedua, oh ini yang di sini. Yang kedua ini ada gambar orang sedang memancing. Betul ya? Nah, judul yang kedua adalah Pancing Kecil di Tepi Waktu. Ya, ini judulnya cukup membuat kita penasaran. Maka langsung saja supaya waktunya efektif. Ini akan saya bagi. Tapi karena ada dua cerita, akan saya sesuaikan ya. Tadi yang kelompok satu tadi yang maaf dengan nilainya yang tadi peringkatnya di atas akan saya beri cerpen yang karakteristiknya lebih sulit. Ya, yaitu yang membuat donat. Oke, tadi yang satu tadi ya, yang donat berarti kelompoknya. Ya oke, silakan diambil ke sini. Oke, kemudian untuk yang tadi yang pancing itu ya ini sini. Ini cerita yang berbeda. Nah untuk yang lain ini menyesuaikan. Silahkan kalian ambil. Ya udah ada yang disimpan. Oke, ada yang belum dapat? Ya oh ini enggak, ini sisa tadi ya kan sisa. Oke, jadi pastikan lengkap di situ ada jumlahnya ada 4 cerita. Siapa yang belum? Nah, bisa diambil ke sini? Ya. Baik. Ada lagi yang belum dapat? Oh iya. Baik. Untuk petunjuknya sudah sangat jelas ya. Di situ sudah ada lembar kerja yang digunakan untuk menulis hasil dari kalian mengubah teks prosedurnya. Kemudian teks cerpennya sudah saya cetak sejumlah 4 masing-masing kelompok. Jadi silakan sekarang dibaca dulu cerpennya, kemudian nanti diskusikan hasil dari kalian mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Kira-kira nanti ada presentasi tidak? Iya, nanti silakan ada beberapa kelompok yang akan presentasi. Butuh berapa lama? Saya beri waktu kurang lebih 15 menit ya untuk kegiatan ini ya. Baik, silahkan dilaksanakan. Ya, jadi nanti mengerjakannya atau kalian menulis teks prosedurnya ada di sini. Sudah saya siapkan ya. Kayak gitu. Teks cerpennya ada di belakangnya. Oke. Nah ini teks cerpennya judulnya beda-beda antara satu kelompok dengan yang lain. Oke. Ini ada Pancing Kecil di Tepi Waktu. Kemudian satu lagi tadi Aroma Donat di Dapur Kecil. Sudah dapat semua kan ya? Oke, baik. Silakan dimulai untuk berdiskusi. Ya, nama lengkap ininya. Kelompoknya harus diisi nama. Ya, boleh dicoret kemudian diganti sebelahnya. Ya, dibaca dulu teksnya. Kemudian diberi nama kelompok. Ya, supaya mudah mengidentifikasi, nama kelompoknya adalah nama salah satu bahan atau alat yang digunakan dalam teks prosedur itu. Misalnya kan yang donat, ya apa tuh? Misalnya ada tepung, ya kelompok tepung boleh. Misalnya yang pancing berarti kelompok apa ini? Kawat, misalnya ada bahan kawatnya atau bahan tali atau bahan gabus misalnya. Gitu ya. Jadi beri nama sesuai alat dan bahan yang ada di dalam teks prosedur. Pilih satu alat dan bahan yang menurutmu paling menarik untuk dijadikan nama kelompok.
Ya, kebetulan hari ini mati listrik, jadi tak buka dulu. Ya. 15 menit ya. Iya, yang di sini nama. Nah, untuk nama kelompoknya bebas ditaruh di mana boleh. Nah, untuk nama, alhamdulillah udah nyala lagi. Untuk nama kelompoknya boleh di sini, boleh di tempat yang kosong ini, karena belum ada nama. Gitu ya. Oke, ternyata sudah nyala. Ya. Nama kelompoknya? Boleh, boleh bahan, boleh alat. Kamu yang teks tentang apa? Teks cerpen yang judulnya? Ya, membuat donat di dapur kecil ya, boleh. Margarin misalnya kan, mungkin ada bahan margarin atau apa, tepung. Alatnya apa? Ada alat mixer mungkin ya. Silakan supaya saya mudah nanti mau menyebutkan kelompok mana yang mau presentasi. Kelompok tepung ya kan, atau kelompok margarin. Di sini boleh. Nah, nama kelompoknya ya boleh. Sendok ya boleh, sendok juga boleh. Waktu sudah berjalan, silakan kurang lebih 10 menit lagi nanti kegiatan kelompok selesai dan ada kelompok yang presentasi. Ya, silakan kerjasama ya. Nanti kalau sudah selesai tugasnya saya foto ya, supaya bisa saya tunjukkan di depan.
Gimana? Sudah mulai menulis alat dan bahannya? Sudah ya, pastikan tidak ada yang terlewat alat dan bahannya atau langkah-langkahnya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Sudah mulai menulis langkah-langkah ya. Jangan sampai terbalik urutan langkahnya karena teks prosedur harus urut dan logis langkah-langkahnya. Kalau tidak urut dan logis nanti akan berdampak pada kegiatan yang dilakukan tidak sesuai apa yang diinginkan. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan ini supaya nanti ada kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang sudah selesai boleh angkat tangannya dan saya hampiri kalian untuk dikumpulkan tugasnya. Sudah. Ya, baik. Saya foto dulu ya. Baik. Saya foto. Berarti kelompok yang pertama selesai ini nanti juga sekaligus untuk presentasi ya. Yang lain nanti kalau waktunya tidak cukup bisa presentasinya dalam bentuk dokumentasi video bisa. Tapi untuk kali ini barangkali ada beberapa perwakilan untuk nanti presentasi di depan kelas. Kemudian bagi yang akan presentasi sekalian dibagi ya untuk siapa yang bertugas menjadi moderator ya sudah, siapa yang akan bertugas menyampaikan masing-masing bagian dari hasil diskusinya terkait dengan teks prosedur. Ya.
Termasuk nanti ada yang memandu untuk sesi tanya jawab. Jadi nanti tidak hanya presentasi saja, tapi ada sesi tanya jawab. Dan siswa yang tidak presentasi di depan diharapkan untuk aktif bertanya ya. Boleh bertanya, boleh memberi saran, boleh memberi masukan. Ya, moderatornya yang bertugas untuk mengawali, untuk membuka presentasi, ya, untuk memperkenalkan diri. Baik, waktu 3 menit. Ini Emma bisa minta tolong dikirimkan ke WhatsApp sekarang yang foto barusan. Sudah, sepertinya sudah ada yang mulai selesai. Ya. Baik, 1 menit terakhir ya untuk menyelesaikan tugas ini. Karena sepertinya juga sudah banyak yang hampir selesai. Tadi satu kelompok sudah menyampaikan bahwa sudah selesai. Sudah, oke, baik. Baik, yang sudah dikumpulkan saja ya. Ya, lembar kerjanya dirapikan aja, dirapikan kemudian dikumpulkan. Dirapikan jadi satu termasuk teks cerpennya, kemudian dikumpulkan ke depan. Sehingga saya bisa mengidentifikasi siapa yang sudah, siapa yang belum. Yang untuk tugasnya, lembar kerjanya ada di paling depan. Nah, yang di belakangnya cerpennya yang ada 4 buah cerpen tadi, 4 lembar cerpen. Oke, mungkin diklip lagi tidak apa-apa, itu ada klipnya. Ya. Sudah diklip lagi? Baik. Baik, ini juga sudah selesai. Baik, tadi sudah ada yang mau presentasi ya, tadi yang pertama kali selesai. Ini juga sudah. Oke, saya minta diklip dulu jadi satu. Baik, karena waktu sudah selesai dan juga sudah banyak yang selesai, silakan dirapikan kembali dan dikumpulkan ke depan. Ya, ini izin saya foto ya untuk nanti keperluan presentasi. Baik, boleh. Mana? Ya, saya tunggu yang masih berproses. Dikirimkan lagi ya. Oke. Ini sudah dikumpul? Ya, dikumpulkan lagi. Oke, nanti saya berharap saat kegiatan presentasi kalian
bisa aktif, yang di belakang yang sedang tidak presentasi juga memperhatikan. Kan ada kelompok yang sama, karena ada 2 cerpen, jadi ada 3 kelompok yang mendapatkan cerpen yang sama. Jadi nanti kalian bisa saling mengoreksi apakah yang disampaikan teman kamu itu ada hal yang masih kurang atau ada kesalahan, nanti kalian bisa saling untuk mengoreksi. Begitu ya. Baik, sepertinya tinggal ada beberapa, tidak jadi masalah. Kemudian yang presentasi pertama tadi, kelompok apa berarti? Nama kelompoknya? Ragi Instan. Oke. Kelompok Ragi Instan silakan bersiap dulu di depan. Nanti saya tampilkan presentasi. Ya, ini luar biasa ya, ada kelompok Ragi Instan. Agak maju dikit mungkin supaya tidak terlalu mepet. Mungkin teman yang di belakang juga menyesuaikan supaya tidak terlalu mepet. Ya, waktunya kurang lebih 5 menit ya untuk kelompok yang akan presentasi. Sebentar, saya akan ini sepertinya ya, nanti supaya terlihat presentasinya, saya akan buka hasil presentasi yang sudah dikirim. Sudah saya foto, ya. Boleh sambil dimulai nggak apa-apa. Oh ya, mana tadi kelompok? Dicari dulu kelompokmu di mana? Dicari aja dulu. Kelompok Ragi Instan ya, karena nama salah satu bahan yang ada di teks prosedurnya. Oke, baik, silahkan. Sambil dibuka. Presentasinya boleh dibuka. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ragi Instan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengubah teks cerpen dari dengan judul Aroma Donat di Dapur Kecil menjadi teks prosedur. Pertama-tama kami akan perkenalan dulu. Nama saya Irfan Fadil Muhammad dan ini teman saya. Nama saya Aksara Tamasya. Nama saya Lalu Yandini. Saya ini sama Tiani. Dan yang pertama dibacakan adalah alat oleh Abisena Akanasya. 1. Alat, yaitu wadah besar, sendok, air bersih, wajan, sutil atau bukan sutil. Bahannya adalah 500 gram tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan ragi instan, 200 ml air hangat, 3 sendok makan margarin cair, minyak goreng secukupnya, 2 sendok makan gula halus. Potong telur dan gula hingga bercuit. 2. Campur tepung dan ragi, lalu masukkan potongan telur serta air hangat sedikit demi sedikit. 3. Uleni dengan margarin cair hingga halus. 4. Diamkan adonan 30 menit sampai gobrak. Untuk gula, bagi tengahnya seperti donat. 6. Goreng dalam minyak panas hingga kuning keemasan. 7. Tiriskan lalu taburi gula halus. Sudah? Baiklah, sebelum saya ini adakah yang mau ditanyakan? Boleh? Apakah ada yang mau bertanya atau beri masukan? Nah, itu dipersilakan. Depannya. Di mana? Oh, coba. Nah, dicoba diulangi ya, diulangi. Coba dulu. Enggak. Bahan 500 gram tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan ragi instan, 200 ml air hangat, 3 sendok makan margarin cair, minyak goreng secukupnya, 2 sendok makan gula halus. Oh iya, sepertinya kelompok kami lupa memasukkan telur, tapi tadi rasanya sudah dimasukkan. Jadi lupa. Oh, jadi di bahannya belum sempat tertulis karena buru-buru barangkali ya. Tapi karena merasa sudah tapi di langkah-langkah sudah ada ya. Ya betul, Mbak Irvalina, di langkah-langkah sudah ada kocok telur dan gula hingga berbuih. Hanya saja memang tadi di bagian bahan-bahan belum disebutkan ya. Karena ini nanti berpengaruh terhadap berapa jumlah butir telur yang mau dipakai ya. Aslinya berapa yang mau dipakai?
Ya, 2. Karena tadi belum sempat merasa sudah ditulis tapi belum, nanti berarti menjadi koreksi ya supaya lebih lengkap. Baik, apa ada yang lain mungkin ditanyakan lagi? Ada yang tanya lagi? Mungkin boleh saran masukan? Sudah? Ya, kalau sudah boleh diakhiri. Mohon maaf bila ada salah dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Raki Instan. Oke, silakan kembali. Kemudian karena tadi sudah, adakah kelompok yang berkenan mau dari cerpen yang lain yang bukan donat? Ada ya? Kelompok Dinda. Kelompoknya apa ini namanya? Pancing. Oke, ini ya kelompok pancing. Yumna, Dinda, Wirda, Salwa, dan Hanandita. Oke, silakan. Sambil saya buka presentasinya. Silakan. Sambil boleh dibuka presentasinya tidak apa-apa. Oh, ini ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunati Fatia. Saya Dinda Resiana. Saya Fitri Iqbal. Saya Andika Surya Chandra. Saya Muhammad Awal Rekman. Jadi baiklah, kita mulai saja presentasi. Dari alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat sebuah pancing adalah 1. Bambu muda dengan panjang 1 meter. 2. Benang nilon dengan panjang kurang lebih 2 meter. 3. Alat kecil untuk mata kail. 4. Pisau atau gunting kecil. 5. Gabus seukuran jempol untuk pelaku. Dan saya akan membagikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah 1. Potong 1 batang bambu muda, pastikan bambu dengan bantuan. 2. Ikatkan benang nilon pada pangkal bambu. Panjang benang sekitar 2 meter. Tarik dan simpulkan agar kuat. 3. Bentuk kawat kecil menjadi mata kail dengan cara memanggulkan ujungnya. Lalu atas sedikit pada runcing. 4. Ikat mata kail pada ujung benang nilon. Gunakan simpul sebanyak 3 kali agar ikatan kurang. 5. Buat pelampung dari gabus. Potong gabus seukuran jempol, lalu tusukkan benang melewati gabus agar bisa menempel di benang pancing. 6. Periksa kembali semua bagian pancing. Bambu sebagai gagang, benang, mata kail, dan pelampung pastikan terpasang rapi. 7. Alat pancing sederhana siap digunakan semua digital. Adakah yang ingin bertanya? Baik, silakan. Dipersilakan kalau ada yang memberi masukan atau saran atau pertanyaan. Berapakah panjang bambu yang dibutuhkan? Kalau belum jelas bisa ditanyakan ulang. Apa tadi yang ditanyakan? Ukuran? Oh ya, panjang bambunya. Sudah ada belum? 1 meter lebih. Kurang lebih 1 meter. Oh ya, kurang lebih 1 meter. Ya, mungkin saya menengahi ya. Jadi, kalau misalnya kata bilangan itu harusnya pasti ya. Ya, supaya nanti orang yang membaca teks prosedur itu bisa memastikan ukurannya berapa. Tadi yang ada di teks cerpen disebutkan tidak? Berapa meternya? Ya, jadi kalau memang disebutkan tidak perlu ada, ini juga sedikit tanda bacanya ada plus minus, ini maksudnya kurang lebih begitu ya. Nah, lain kali bukan plus dan minus tanda baca begitu, tapi ditulis kurang lebih. Tapi lebih baik lagi adalah pasti derajat bilangannya berapa ya? 2 meter, 1 meter begitu supaya jelas. Jadi benar yang disampaikan oleh Wahyunisa ya, menanyakan tadi ukurannya berapa, karena di situ tulis kurang lebih ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Kamu yang mempersilahkan Mas kelompok. Moderatornya siapa tadi? Oh iya, moderatornya siapa? Mungkin dipersilakan lagi kalau mungkin ada yang
yang Ingin tanya? lagi? Kalau memang sudah cukup, boleh diakhiri, nggak apa-apa. Kalau tidak ada, kami akan menutup presentasi dulu. Ya, kalau memang Mohon sudah. maaf jika ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok yang sudah presentasi. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, karena waktu kita terbatas, jadi tidak mungkin semua kelompok akan presentasi di depan. Tadi sudah diwakili oleh 2 kelompok ya. Satu dari kelompok donat, yang tadi nama kelompoknya adalah ragi instan, dan satu dari teks prosedur membuat alat pancing sederhana, kelompok pancing gitu ya. Tadi sudah dikoreksi juga oleh teman-teman yang di belakang, jadi alhamdulillah sudah paham ya. Jadi begitu proses dalam mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Baik, karena kita sudah mendekati akhir pembelajaran, kegiatan kelompoknya sudah berakhir, kalian boleh kembali ke tempat duduk dulu. Saya beri waktu 1 menit cukup ya untuk kembali ke tempat duduk. Kemudian saya akan berikan tes formatif akhir ya untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini. Baik, kalau sudah kembali ke tempat duduk, maka saya akan berikan lembar soal pertanyaan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini ya. Untuk tes formatif, soalnya terdiri dari 20 pilihan ganda. Baik, minta tolong dibagi ke belakang ya, supaya lebih cepat. Ya, kamu ambil satu, kemudian ke belakang. Kalau sisa nanti boleh dikembalikan. Langsung dikerjakan di lembar soalnya saja. Ya, satu orang satu. Langsung dikerjakan di lembar soal, tidak perlu di kertas lain. Baik. Waktu mengerjakan ini kurang lebih 10 menit saja, ya kan? Kurang satu. Oke, kurang satu. Baik. Pilihan ganda saja. Oh ya, ada satu soal uraian ya. Di situ tertulis ada 5, silakan nomor 1 yang dikerjakan. Oh belum, ya. 1 orang 1 mas. Ya. 1 orang 1, langsung dikerjakan di situ. Siapa yang belum? Sudah semua ya? Baik. Waktu kurang lebih selama 10 menit maksimal. Oh belum? Oh kurang. Ya. Kurang berapa? 1 atau 2? 2. Ya. Ya, untuk soal orangnya 1 soal saja ditulis di bawahnya. Untuk soal orean 1 soal saja ditulis di bawah pertanyaan, di bawah soal. Jangan lupa diberi nama kalian ya, diberi identitas, nama dan kelasnya, supaya tidak tertukar dengan teman yang lain.
Ya, boleh. Untuk menjawab soal uraiannya bisa di belakangnya, boleh, nggak apa-apa. Di bawah atau di belakangnya, boleh. Percaya diri ya, dikerjakan sendiri saja. Sudah ya, ada yang sudah boleh dikumpulkan? Sudah diberi identitas? Ya, sudah diberi nama dan kelas? Jika sudah, boleh dikumpulkan. Ada yang belum? Saya tunggu. Untuk soal uraian nomor satu ya, untuk uraian nomor 1. Ya, saya datang ke kalian, saya menghampiri kalian kalau memang sudah. Oke, baik. Jangan lupa diberi nama ya, sudah ya, diberi identitas. Ya, terbalik. Ya kan? Ya, jangan lupa diberi nama supaya nanti tidak tertukar. Nanti yang, maaf, nanti yang mengoreksi Pak Anas untuk hasil dari tes formatif ini. Sudah, Mas Afijena? Baik. Ya, saya menghampiri ke situ saja. Ya, sudah. Ada yang belum? Masih saya tunggu, tidak apa-apa. Ya. Ya. Sudah? Oke. Ya, sudah banyak yang mengumpulkan, artinya memang kita sudah mendekati waktu akhir untuk pembelajaran hari ini. Sudah ya? Sudah. Tinggal ada beberapa saja yang belum. Ya, sudah Mas? Nih. Ya, betul. Sudah ya. Ya. Gimana nama? Ya. Yang mana? Ini sudah? Jangan lupa identitas ya, nama, kelas. Biar tidak tertukar. Sudah? Ya. Permisi. Ya. Banyak sudah? Oke. Sudah ya? Nabil sudah? Oke. Evaldo sudah? Tinggal ada beberapa, saya tunggu. Oh ya. Salwa sudah? Tinggal 1. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sudah semua ya, sudah terkumpul untuk asesmen akhir hari ini terkait dengan mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Baik, kita sudah mendekati akhir pembelajaran. Sebelum saya mengakhiri, boleh kita simpulkan bersama-sama terlebih dahulu ya. Jadi hari ini kita kegiatan belajarnya apa? Ya, materi pokoknya adalah teks prosedur. Untuk materi khususnya adalah mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Gimana? Mudah atau sulit? Ya, mungkin karena sudah terbiasa jadi mudah, tapi tadi ada beberapa koreksi ketika ada masukan dari teman kalian ya saat presentasi. Salah satunya adalah ada bahan yang belum tertulis ya, terlewat. Kemudian ada ukuran atau kata bilangannya belum pasti berapa. Jadi itu penting supaya orang yang membaca teks prosedur itu bisa melaksanakan kegiatan dengan baik supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan kegiatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, semuanya sudah jelas.
Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Ini baru materi awal di teks prosedur. Besok masih ada materi lanjutan terkait dengan teks prosedur. Salah satunya adalah kita akan mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur dengan lebih detail. Termasuk ada kalimat perintah yang seperti apa kalimat perintah, syaratnya, kemudian ada kata bilangan. Kata bilangan itu nanti apa saja, seperti apa, kita akan pelajari di materi selanjutnya. Begitu ya? Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya tidak memberikan tugas di rumah ya. Tadi sudah mengerjakan soal akhir atau soal asesmen akhir. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi teks prosedur tentang ciri-ciri kebahasaan. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran ini. Semoga kalian menjadi siswa yang selalu sehat, semangat dan prestasinya meningkat di waktu yang akan datang. Baik, saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.